Jangan pernah melewatkan detik pertama dari pesan ini, karena bisa jadi inilah saat yang telah kamu tunggu sepanjang hidupmu. Banyak orang melangkah dalam kegelapan, mencari cahaya di luar diri mereka, padahal cahaya itu sesungguhnya tersembunyi di dalam hati, di dalam pikiran bawah sadar yang setiap hari berbicara tanpa kata. Jika kamu merasa sering kehilangan arah, merasa lemah ketika ujian datang, atau meragukan apakah Allah benar-benar selalu mendengar doa-doamu, maka mungkin inilah waktunya untuk menanam iman di tempat terdalam yang mengendalikan seluruh perjalanan hidupmu. Pertanyaannya, sudahkah kamu benar-benar percaya pada Allah, bukan hanya di bibir, tapi sampai ke dalam inti bawah sadar yang membentuk keyakinan, keputusan, dan tindakanmu? Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, ia dapat mencapainya. Kata-kata itu bukan hanya teori motivasi, tetapi sebuah kunci yang membuka pintu menuju pemahaman spiritual. Bayangkan jika kalimat itu kita arahkan bukan sekadar untuk meraih kekayaan atau kesuksesan duniawi, tetapi untuk memperdalam iman, untuk menanamkan keyakinan tanpa goyah kepada Allah di bawah sadar kita. Bagaimana mungkin hidup kita tidak berubah ketika seluruh getaran pikiran dan hati kita bergerak dalam satu arah? Percaya sepenuhnya kepadanya? Pikirkanlah sejenak, berapa kali kita mengucapkan doa, tetapi di balik doa itu ada bisikan ragu. Apakah benar Allah akan menjawabku? Apakah benar aku layak mendapatkan pertolongan? Keraguan itu lahir bukan dari hati yang jernih, tetapi dari bawah sadar yang telah dipenuhi oleh pengalaman gagal, luka masa lalu, dan suara negatif dari lingkungan. Lalu bagaimana cara kita membersihkan tanah bawah sadar itu agar benih iman dapat tumbuh subur? Disinilah perjalanan kita dimulai. Iman bukan sekadar kata, iman adalah program yang harus kita tanamkan, ulangi, dan jaga setiap hari, hingga ia menjadi identitas kita yang paling dalam. Coba bayangkan, pikiran bawah sadar seperti sebidang tanah luas. Apapun yang kamu tanam di sana akan tumbuh. Jika yang kamu tanam adalah keraguan, maka keraguan akan tumbuh. Jika yang kamu tanam adalah rasa takut, maka ketakutan akan menjalar seperti akar liar yang membelit setiap langkahmu. Tetapi jika kamu berani menanam iman, jika setiap hari kamu sirami dengan doa, syukur, dan keyakinan, maka pohon besar kepercayaan kepada Allah akan tumbuh begitu kokoh, tak tergoyahkan oleh badai apapun. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar dan percaya kepadanya? Bukankah janji itu cukup untuk membuat hati ini merasa aman? Namun, mengapa kita sering gagal percaya sepenuhnya? Karena kita tidak pernah melatih pikiran bawah sadar dengan konsistensi. Napoleon Hill menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar menerima pengaruh paling besar dari pengulangan. Apapun yang terus-menerus kita ulang, entah itu kata-kata positif atau negatif, itulah yang akan membentuk kenyataan hidup kita. Jika setiap hari kita berkata pada diri sendiri, "Aku lemah, aku gagal, aku tidak mampu," maka bawah sadar kita akan menjadikannya kebenaran. Tapi jika setiap pagi kita berkata dengan penuh kesadaran, "Aku percaya Allah bersamaku, aku yakin Allah menuntunku, aku yakin semua ujian ini adalah bagian dari rencananya," maka lambat laun keyakinan itu akan mengalir otomatis tanpa kita paksa lagi. Bayangkan seorang petani yang ingin menanam pohon. Ia tidak hanya meletakkan benih di tanah lalu pergi begitu saja. Ia harus menggali, menutup benih dengan tanah yang subur, menyiram dengan air, menjaga dari hama, dan menunggu dengan sabar. Begitu pula menanam iman di bawah sadar. Ia bukan sekadar ucapan sekali lalu selesai. Ia adalah latihan sehari-hari, doa yang berulang, syukur yang terus dipelihara, pikiran yang dijaga dari racun keraguan, dan semakin konsisten kita menjaganya, semakin dalam iman
itu menancap hingga ia menjadi akar kuat yang menopang hidup kita dalam badai terbesar sekalipun. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa ada orang yang mampu tetap tenang meskipun kehidupannya penuh ujian? Mengapa ada orang yang tidak pernah kehilangan harapan walau berkali-kali jatuh? Itu bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena pikiran bawah sadar, mereka sudah diprogram dengan iman. Mereka percaya tanpa syarat bahwa Allah selalu punya jalan. Mereka sudah melatih hati dan pikiran untuk melihat ujian sebagai kesempatan, bukan hukuman. Mereka menanam iman di bawah sadar, dan dari situlah lahir kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Napoleon Hill menekankan pentingnya autosugesti, yaitu seni berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang membentuk keyakinan baru. Dalam konteks iman, autosugesti bukan hanya afirmasi positif biasa, melainkan doa yang diulang dengan kesadaran penuh. Setiap kali kita mengatakan, "Aku percaya padamu ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkanku," kita sedang menulis ulang program di bawah sadar kita. Kata-kata itu seperti palu yang perlahan memahat prasasti baru dalam jiwa. Dan semakin sering kita mengulangnya, semakin kokoh prasasti itu terbentuk, hingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Mungkin ada yang berkata, "Tetapi aku sudah berdoa bertahun-tahun, aku sudah mencoba percaya, tapi tetap saja aku merasa lemah." Pertanyaannya, apakah iman itu hanya kamu ucapkan sekali lalu kamu biarkan? Atau kamu rawat setiap hari seperti seorang ibu yang menjaga anaknya? Iman yang tertanam di bawah sadar tidak lahir dari keajaiban instan, melainkan dari kebiasaan yang terus berulang. Setiap kali kamu memilih untuk percaya, meski logika berkata sebaliknya, setiap kali kamu bersyukur meski keadaan tidak sesuai harapan, kamu sedang menanam benih iman yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang menaungimu dengan keteduhan. Ingatlah bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya dibayangkan. Jika kamu terus membayangkan dirimu sebagai orang yang dituntun Allah, dirimu yang penuh iman, dirimu yang tidak pernah sendirian, maka bawah sadarmu akan mempercayainya. Dan saat bawah sadar percaya, seluruh hidupmu akan bergerak selaras dengan keyakinan itu. Inilah rahasia besar yang jarang orang sadari, bahwa keajaiban seringkali tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, ketika iman sudah menjadi pola otomatis dalam pikiran kita. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar ingin hidup dalam iman yang tak tergoyahkan? Apakah kamu siap untuk menghapus program lama yang penuh keraguan dan menggantinya dengan keyakinan penuh kepada Allah? Jika ya, maka perjalanan ini baru saja dimulai. Karena apa yang akan kita gali lebih dalam berikutnya bukan hanya teori, tetapi langkah nyata untuk melatih pikiran bawah sadar agar selalu dipenuhi iman dan percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Bayangkan, sejenak hidupmu seperti sebuah kapal besar di tengah lautan. Lautan itu adalah dunia penuh dengan ombak ketidakpastian, badai ujian, dan arus godaan. Banyak kapal karam bukan karena kapalnya rapuh, tetapi karena nakhoda di dalamnya kehilangan arah. Nakhoda itu adalah pikiran bawah sadarmu. Jika ia dipenuhi oleh iman, maka meski badai datang bertubi-tubi, kapalmu tetap tegak, layar tetap terbentang, dan arah tujuan tetap jelas, menuju Allah. Tetapi jika nakhodanya ragu, jika ia dipenuhi oleh rasa takut dan cemas, maka kapalmu akan goyah, terbawa arus, dan akhirnya tenggelam di tengah ombak. Pertanyaannya, siapa yang ingin kamu jadikan nakhoda dalam hidupmu? Iman atau keraguan? Napoleon Hill pernah menekankan bahwa pikiran yang terorganisir akan menciptakan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Dalam konteks spiritual, ini berarti pikiran bawah sadar yang dipenuhi iman akan menciptakan kekuatan batin
yang membuatmu mampu menghadapi apapun yang terjadi. Sebab iman bukan hanya soal kepercayaan abstrak, melainkan energi yang menggerakkan tindakan. Jika kamu percaya bahwa Allah bersamamu, maka kamu akan berani melangkah. Jika kamu percaya bahwa doa selalu didengar, maka kamu akan terus berdoa meski jawaban belum datang. Jika kamu percaya bahwa rencana Allah selalu sempurna, maka kamu akan mampu bersyukur, bahkan dalam kepahitan hidup. Namun, bagaimana menanamkan iman itu agar benar-benar masuk ke dalam bawah sadar? Kuncinya ada pada kebiasaan sehari-hari. Setiap pagi ketika membuka mata, tanyakan pada dirimu, apakah hari ini aku memilih percaya atau meragukan Allah? Jawaban itu akan menentukan warna seluruh harimu. Jika kamu memulai hari dengan ucapan syukur, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya, maka bawah sadar akan mencatat pola itu. Semakin sering kamu mengulangnya, semakin kuat program baru itu tercetak. Inilah yang disebut latihan spiritual yang konsisten. Ibarat tetesan air yang terus-menerus jatuh di atas batu, hingga akhirnya membentuk lubang. Ada sebuah kisah inspiratif yang bisa kita renungkan. Seorang pengrajin batu memukul batu besar berkali-kali. Dari pukulan pertama sampai ke 100, batu itu tampak tak berubah. Tetapi ketika pukulan ke-101 dilakukan, batu itu terbelah. Orang yang melihat dari luar mungkin berpikir bahwa keajaiban terjadi pada pukulan terakhir. Padahal sesungguhnya setiap pukulan sebelumnya menumpuk energi, hingga akhirnya batu itu menyerah. Begitulah iman. Setiap doa, setiap syukur, setiap pilihan untuk percaya adalah pukulan yang perlahan melemahkan tembok keraguan. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya, tapi suatu saat bawah sadarmu akan terbuka dan iman itu meledak menjadi kekuatan yang mengubah seluruh hidupmu. Napoleon Hill juga menekankan bahwa keinginan yang dibakar oleh iman akan menjadi kekuatan luar biasa. Banyak orang berdoa dengan setengah hati, hanya mengucapkan kata-kata tanpa sungguh-sungguh percaya. Tapi orang yang benar-benar percaya, ia berdoa dengan seluruh jiwanya, seakan-akan Allah sudah memberinya jawaban, bahkan sebelum doanya selesai. Inilah rahasia yang membuat doa menjadi magnet kehidupan. Pikiran bawah sadar akan merespon keyakinan itu, dan alam semesta pun bergerak mengikuti arah imanmu. Mari kita gunakan sebuah metafora sederhana. Bayangkan kamu menyalakan sebuah radio. Jika kamu ingin mendengarkan siaran tertentu, kamu harus menyetel frekuensinya dengan tepat. Jika frekuensinya salah, suara yang keluar hanyalah gangguan. Pikiran bawah sadarmu adalah radio itu. Jika frekuensinya selaras dengan iman, maka yang kamu dengar hanyalah suara petunjuk, ketenangan, dan keyakinan dari Allah. Tetapi jika frekuensinya salah, maka yang muncul hanyalah kebisingan berupa rasa takut, kecemasan, dan keraguan. Tugasmu setiap hari adalah menyetel radio itu kembali, hingga selalu berada di frekuensi iman. Kamu mungkin bertanya, bagaimana cara praktis melatihnya? Pertama, dengan doa yang konsisten. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah dialog yang menanamkan program pada bawah sadar. Setiap kali kamu berdoa, jangan sekadar meminta, tetapi yakinkan dirimu bahwa Allah sudah mendengarmu. Kedua, dengan afirmasi iman. Ucapkan kalimat sederhana seperti, Allah bersamaku, aku tidak pernah sendirian. Berulang kali setiap hari, hingga kalimat itu menjadi bagian dari napasmu. Ketiga, dengan visualisasi. Bayangkan dirimu hidup dengan tenang karena percaya sepenuhnya pada Allah. Bayangkan semua ketakutanmu larut dalam cahayanya. Pikiran bawah sadar akan menyerap gambaran itu dan menjadikannya kenyataan batinmu. Ada juga latihan yang disebut pengendalian fokus. Setiap kali pikiran negatif datang, alihkan segera dengan kalimat iman. Misalnya, ketika muncul bisikan, aku takut gagal, balas dengan,
Aku percaya Allah menyiapkan jalan yang lebih baik. Ketika muncul pikiran, aku sendirian, balas dengan, Allah lebih dekat daripada urat leherku. Dengan melatih fokus seperti ini, kamu sedang mengganti program lama dengan yang baru. Awalnya terasa sulit, tetapi lama-kelamaan bawah sadarmu akan terbiasa dan otomatis memilih respon yang penuh iman. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu bersedia melatihnya setiap hari? Apakah kamu siap mengubah pikiran bawah sadarmu menjadi taman iman, meskipun itu berarti melewati proses panjang yang kadang melelahkan? Ingatlah, tidak ada pohon besar yang tumbuh dalam semalam. Begitu pula iman yang kokoh di bawah sadar membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tetapi bayangkan hasil akhirnya. Hidup yang damai, hati yang tenang, keberanian yang tidak tergoyahkan, dan hubungan dengan Allah yang begitu dekat. Bukankah itu tujuan terbesar yang layak diperjuangkan? Napoleon Hill mengatakan bahwa iman adalah titik awal dari semua pencapaian. Jika kita arahkan prinsip itu untuk kehidupan spiritual, maka iman adalah awal dari semua kebahagiaan sejati. Tanpa iman, apapun yang kita miliki akan terasa hampa. Dengan iman, bahkan di tengah kesederhanaan, kita merasakan kelimpahan. Tanpa iman, ujian terasa seperti hukuman. Dengan iman, ujian terasa seperti latihan untuk menguatkan. Tanpa iman, kita merasa sendirian. Dengan iman, kita merasa selalu dituntun. Sekarang, lihat ke dalam dirimu. Ada berapa banyak bisikan ragu yang masih menguasai bawah sadarmu? Ada berapa banyak luka masa lalu yang masih mengikatmu untuk percaya sepenuhnya? Inilah waktunya untuk mulai melepaskan satu persatu. Katakan pada dirimu, aku memilih percaya. Aku memilih berserah. Aku memilih menanam iman di bawah sadarku. Lakukan dengan penuh kesungguhan. Karena setiap kata itu adalah benih yang kelak akan tumbuh menjadi pohon besar. Dan ketika iman itu mulai tumbuh di bawah sadarmu, kamu akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Hati menjadi lebih tenang, doa terasa lebih khusyuk, langkah terasa lebih ringan. Bahkan ketika dunia di luar masih sama, dunia di dalam dirimu sudah berubah. Inilah tanda bahwa iman sudah mulai mengambil alih kendali. Tetapi, perjalanan ini belum selesai. Karena menanam iman bukan hanya soal keyakinan di dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Bagaimana caranya kita menjembatani antara iman yang tertanam di bawah sadar dengan kehidupan praktis yang kita jalani? Bagaimana kita menjadikan iman itu bukan sekadar kata, tetapi gaya hidup yang terlihat dalam disiplin, kebiasaan, dan pilihan sehari-hari? Itulah yang akan kita gali lebih dalam pada bagian berikutnya. Iman yang tertanam di bawah sadar tidak boleh berhenti sebagai keyakinan batin. Ia harus menetes ke dalam setiap kebiasaan, setiap pilihan, dan setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa tindakan nyata, iman hanya akan menjadi kata-kata kosong yang tidak berdaya. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadikan iman itu gaya hidup yang nyata? Bagaimana kita membawa kepercayaan kepada Allah dari dalam jiwa, lalu mewujudkannya di dunia luar? Napoleon Hill pernah menulis bahwa pikiran yang dipadukan dengan tujuan dan disiplin akan menciptakan hasil yang tak terelakkan. Jika kita terapkan prinsip ini pada iman, maka iman sejati harus diiringi dengan disiplin spiritual. Keyakinan tanpa disiplin akan mudah layu. Tetapi ketika iman dijaga dengan kebiasaan, ia akan berkembang menjadi energi hidup yang mempengaruhi segala hal. Maka langkah pertama adalah membangun rutinitas kecil yang meneguhkan iman setiap hari. Bangunlah pagi dengan kesadaran penuh, bukan hanya dengan tubuh yang terbangun, tetapi dengan hati yang segera mengingat Allah. Saat mata pertama kali terbuka, tanamkan kalimat sederhana dalam dirimu. Alhamdulillah aku masih hidup hari ini. Allah memberiku kesempatan baru.
untuk percaya dan bersyukur. Kalimat itu, bila diulang setiap hari, akan menjadi program di bawah sadar. Seolah-olah pikiranmu berkata, hari ini bukan milikku, tetapi hadiah dari Allah. Dari awal hari, kamu sudah mengarahkan radio bawah sadarmu ke frekuensi iman. Lalu, jadikan doa bukan sekadar ritual, melainkan napas yang terus menghidupkan iman. Setiap kali hatimu mulai gelisah, berhentilah sejenak, tarik napas dalam, dan bisikkan, "Ya Allah, aku percaya Engkau bersamaku." Ucapan singkat ini adalah jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut oleh ombak kehidupan. Lama-kelamaan, bawah sadarmu akan otomatis mencari jangkar itu setiap kali badai datang. Inilah disiplin yang mengubah iman dari kata-kata menjadi respon alami. Selain doa, syukur adalah pupuk utama bagi iman di bawah sadar. Banyak orang menunggu keajaiban besar baru mau bersyukur. Padahal, keajaiban itu justru lahir dari kebiasaan bersyukur. Napoleon Hill mengingatkan bahwa pikiran positif akan menarik hasil positif. Dalam iman, syukur adalah bentuk pikiran positif yang mengundang lebih banyak rahmat Allah. Setiap kali kamu memilih melihat nikmat kecil, udara yang kamu hirup, makanan sederhana yang kamu makan, senyum orang yang kamu sayangi, kamu sedang menanam ribuan benih iman di bawah sadar. Dan ketika benih itu tumbuh, hidupmu akan dipenuhi rasa cukup, meski secara materi mungkin belum sempurna. Namun iman juga menuntut keberanian. Karena percaya pada Allah berarti berani melangkah, bahkan ketika jalan di depan belum terlihat jelas. Bayangkan seseorang yang berjalan di malam gelap hanya dengan sebuah lentera kecil. Lentera itu tidak menerangi seluruh jalan, tetapi cukup untuk memberi langkah berikutnya. Begitulah iman, ia tidak selalu menunjukkan seluruh masa depan, tetapi ia cukup untuk membuatmu terus melangkah. Jika bawah sadarmu sudah terlatih dengan iman, kamu akan belajar tenang dalam kegelapan, yakin bahwa setiap langkah kecilmu pasti mengarah pada cahaya. Ada pula tantangan besar yang harus dihadapi, suara-suara negatif dari sekitar. Dunia seringkali menanamkan keraguan, berkata bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa doamu sia-sia, bahwa hidup ini hanyalah kebetulan. Jika suara-suara itu terus masuk, ia bisa merusak program iman di bawah sadar. Maka penting bagimu untuk menjaga lingkungan spiritual. Pilih kata-kata yang kamu dengar, pilih orang-orang yang kamu dekatkan, pilih informasi yang kamu serap. Bawah sadar itu ibarat spons, ia akan menyerap apapun tanpa memilih. Jika kamu tidak sengaja memasukkan racun, maka iman akan perlahan melemah. Tetapi jika kamu konsisten memasukkan kata-kata yang menguatkan, bacaan yang menenangkan, dan pergaulan yang menuntun pada Allah, maka imanmu akan tumbuh seperti pohon di tanah yang subur. Napoleon Hill menekankan kekuatan mastermind, lingkungan orang-orang yang mendukung tujuanmu. Dalam konteks iman, mastermind adalah komunitas atau lingkaran yang meneguhkan keyakinan. Berkumpullah dengan orang-orang yang sama-sama ingin memperkuat iman, yang mengingatkanmu ketika lalai, yang menyemangatimu ketika goyah. Karena iman di bawah sadar tidak tumbuh dalam isolasi, melainkan dalam resonansi dengan orang lain yang sejalan. Mari kita bayangkan satu analogi terakhir. Hidup ini seperti taman luas, yang setiap hari menerima biji-bijian dari angin. Sebagian biji adalah iman, sebagian lainnya adalah keraguan, ketakutan, dan rasa putus asa. Kamu tidak bisa menghentikan angin membawa biji, tetapi kamu bisa memilih mana yang akan kamu rawat. Jika kamu membiarkan biji negatif tumbuh, tamanmu akan dipenuhi duri. Tapi jika kamu rajin menyiram biji iman, maka tamanmu akan dipenuhi bunga keindahan. Taman itu adalah bawah sadarmu, dan keindahan atau kerusakannya ditentukan oleh apa yang kamu pilih setiap hari. Sekarang,
Mari kita renungkan dalam-dalam. Apa arti hidup tanpa iman? Hidup tanpa iman adalah hidup tanpa arah, seperti kapal tanpa nakhoda. Hidup tanpa iman adalah hidup yang penuh ketakutan, karena setiap ujian dianggap ancaman. Hidup tanpa iman adalah hidup yang kosong, meski dunia penuh harta. Tetapi hidup dengan iman adalah hidup yang damai, meski badai datang. Hidup dengan iman adalah hidup yang penuh harapan, meski logika berkata sebaliknya. Hidup dengan iman adalah hidup yang terhubung dengan Allah, Sang Pemilik segala kehidupan. Napoleon Hill menulis, ketika iman dipadukan dengan keinginan, maka tidak ada batasan pada apa yang bisa dicapai. Jika iman kita diarahkan pada Allah, maka tidak ada batasan pada ketenangan yang bisa kita raih, tidak ada batasan pada keberanian yang bisa kita bangun, tidak ada batasan pada cinta yang bisa kita tebarkan. Karena iman menjadikan kita tidak lagi berjalan sendiri, melainkan bersama dengan kekuatan yang tak terbatas. Dan inilah saatnya bagi dirimu untuk bertanya, apakah kamu siap menanam iman itu hari ini juga? Apakah kamu siap memprogram ulang bawah sadarmu dengan keyakinan tanpa syarat kepada Allah? Jangan tunggu besok, karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan emas yang tidak akan kembali. Mulailah sekarang dengan doa sederhana, dengan syukur kecil, dengan ucapan singkat penuh iman. Dari langkah kecil itu akan lahir perubahan besar dalam hidupmu. Hari ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam hidupmu. Mungkin selama ini kamu hidup dalam bayangan keraguan, tetapi sekarang kamu tahu bahwa kunci perubahan ada di tanganmu. Menanam iman di pikiran bawah sadar. Lakukan dengan konsistensi, jaga dengan doa, sirami dengan syukur, dan lindungi dengan lingkungan yang baik. Suatu hari nanti, kamu akan melihat dirimu yang baru, dirimu yang penuh kekuatan, dirimu yang tidak pernah lagi merasa sendirian. Inilah pesan terakhirku untukmu. Jangan pernah meremehkan kekuatan iman. Jika Napoleon Hill mengajarkan dunia bagaimana pikiran bisa menciptakan kekayaan, maka kita bisa menggunakannya untuk menciptakan kekayaan yang lebih besar. Ketenangan batin, kedekatan dengan Allah, dan keberanian untuk menjalani takdir dengan kepala tegak. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikanlah pada orang lain, agar mereka juga bisa menanam iman di bawah sadar mereka. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, dan sebarkan cahaya ini seluas-luasnya. Karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang percaya, lebih banyak hati yang tenang, lebih banyak manusia yang yakin sepenuhnya bahwa Allah selalu bersama mereka. Dan percayalah, ketika kamu membantu orang lain menanam iman, Allah akan semakin menumbuhkan iman di dalam dirimu. Hidupmu bisa berubah mulai hari ini. Pilihlah iman, tanamlah di bawah sadarmu, dan biarkan Allah menuntunmu menuju cahaya yang abadi.